Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan yang sungguh baik, di mana pada pagi ini sekali lagi Tuhan tolong kita dan Tuhan memberkati kita. Mari kita akan memulai ibadah doa pagi kita untuk kita datang kepada Tuhan, menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Kita datang dengan kerinduan dijamah oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus, sekali lagi kembali kami naikkan syukur di hadapan-Mu atas kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami anak-anak-Mu datang dengan penuh kerinduan, jamahan-Mu ada di dalam hidup kami. Dalam doa pagi ini membawa kami untuk kami terus ada di dalam kemenangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus menjamah di semua tempat di mana kami berada saat ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan, haleluya, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu.
Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan hebat, ajaib perkasa perbuatan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan dahsyat di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Oh, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Allah yang besar, Tuhan Yesus yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Yesus Tuhan, haleluya. Muliakan Dia, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana. Terpujilah
Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami muliakan nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Hosana, hosana bagi anak raja. Hosana, pujilah Tuhan, pujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulialah namamu di hadapanmu. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan Yesus, pujilah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami senang ada di dalam hadirat-Mu. Kami senang. Oh, kami menikmati ada di dalam kekuatan kuasa-Mu. Kami mengagumi keberadaan-Mu ya Tuhan, mengagumi hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu sungguh membawa kemenangan di dalam kehidupan kami. Hadirat-Mu membawa kekuatan, kesegaran di dalam kehidupan kami. Ku kagum akan hadirat-Mu. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan. Kami sangat kagum dengan kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami kagum dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, yang membawa kekuatan kemenangan di dalam kehidupan kami. Oh, haleluya, haleluya. Kami tetap pegang teguh janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat hatimu. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah. Haleluya. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada.
rahmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Agungkan nama Tuhan, haleluya, haleluya. Ku kagum akan Engkau, kebesaran-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau Tuhan. Oh pengagungan yang luar biasa, Allah yang besar. Kami agungkan Allah yang luar biasa. Haleluya. Oh haleluya. Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami agungkan Allah yang besar, Allah yang menyelamatkan kami. Pujilah Tuhan. Bagi-Mu segala kemuliaan, bagi-Mu segala kehormatan, bagi-Mu segala kuasa dan pujian. Kuduslah Kau Tuhan. Bagi-Mu segala kemuliaan, bagi-Mu segala kehormatan, bagi-Mu segala kuasa dan pujian. Kuduslah Kau Tuhan. Bagi-Mu segala kuasa dan pujian. Kuduslah Kau Tuhan. Kuduslah Kau Tuhan. Kuduslah Kau Tuhan. Allah yang kudus, yang hadir di tengah-tengah kami.
kami siap mendengar firman-Mu. Dan Tuhan, jamah kami, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Setiap kami yang mendengarkan, Tuhan Yesus, berkati kami. Urapan Roh Kudus ada di dalam hidup hamba-Mu yang akan menyampaikan, pakai menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka hati dan kami siap terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita akan baca Alkitab kita pagi hari ini. WPDA kita pagi hari ini ada di dalam Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini saya berikan sebuah judul, "Bertobatlah dan jangan pernah menyerah." Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Lukas memberitahu kita dalam ayat 1 bahwa ada beberapa orang di antara orang banyak itu mulai melaporkan peristiwa terkini. Jadi apa yang terjadi saat itu mulai dilaporkan. Jika kita melihat apa yang mereka katakan, mungkin ini adalah hasil dari tantangan Yesus dalam pasal yang ke-12. Mari kita lihat dalam pasal 12 ayatnya yang ke-54 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini?" Nah, itulah tantangan Yesus di dalam pasal 12. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu kasih Tuhan, seseorang di antara orang banyak ingin Yesus melihat bahwa mereka juga memahami tanda-tanda zaman. Itulah yang ingin mereka sampaikan. Nah, kurang lebih kalau saya pakai bahasa saya seperti ini. Kami mengerti Yesus. Kami memahami bahwa hal-hal buruk terjadi pada orang jahat. Ketika kami mendengar tentang pembantaian orang-orang Yahudi di Bait Suci, kami menyadari bahwa mereka pastilah orang-orang berdosa yang sangat mengerikan. Jadi kurang lebih itu yang disampaikan oleh orang-orang kepada Yesus. Bapak Ibu, seperti banyak orang hari ini ingin mencoba mencari tahu tanda-tanda zaman, mereka mulai mengangkat berita-berita terkini sebagai sarana untuk memahami apa yang Tuhan lakukan. Nah,
segera Bapak Ibu kasih Tuhan, mereka itu ingin menarik garis antara peristiwa yang terjadi saat ini dan sebuah nubuatan di kitab Wahyu. Seolah-olah mereka adalah Tuhan dan dapat memprediksi hal-hal yang tidak diketahui oleh Tuhan kita semasa Tuhan ada di dunia ini. Bukankah Tuhan juga mengatakan bahwa untuk waktunya itu anak pun tidak tahu. Nah, itu kalau saya pakai bahasa saya sendiri Bapak kasih Tuhan. Namun kebanyakan orang-orang di sekitar kita dengan peristiwa-peristiwa yang ada berusaha untuk menarik gitu ya. Menarik dan mencari tahu tanda-tanda zaman. Mulai mereka mengangkat berita-berita terkini yang ada di sekitarnya dan berusaha untuk menghubungkan dengan nubuatan-nubuatan yang ada di kitab Wahyu. Bapak Ibu, orang-orang di sini, di bagian ini, hampir semua saat ini nih menarik garis untuk menghubungkan peristiwa bencana dengan penghakiman Tuhan. Biasanya mereka ini garis yang ditarik, gambar berjalan di sekitar mereka ini dengan diri mereka sendiri. Nah, itu selalu merupakan dosa dan penghakiman orang lain. Jarang sekali mereka memasukkan tentang diri mereka sendiri. Jadi ketika menarik garis, itu selalu dihubung-hubungkan dengan dosa dan penghakiman orang lain. Wah, orang ini kalau kena ini berarti karena dia berdosa. Dosanya terlalu banyak. Contoh Bapak Ibu kasih Tuhan, pandemi saat ini. Ketika ada suatu daerah atau suatu negara, ada korban begitu banyak yang meninggal, mereka akan ngomong, oh tidak heran kalau negara itu yang meninggal banyak. Itu kan karena dosa-dosa mereka. Karena mereka tidak percaya Tuhan, makanya dosa-dosa, karena dosa-dosa itu Tuhan menghukum mereka. Lihatlah, korbannya begitu banyak. Bapak Ibu, pertanyaan saya, yang menjadi pertanyaan saya seperti ini. Ketika terjadi korban begitu banyak di suatu daerah atau negara tersebut, apa kira-kira di sana itu tidak ada anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan? Dan mereka ikut menjadi korban. Inilah yang harusnya menjadi pertanyaan kita. Kalau kita langsung menarik garis dari sebuah peristiwa dan menghubungkan dengan penghakiman Tuhan, dengan dosa, pertanyaannya, kira-kira di suatu negara atau daerah tersebut ada nggak anak-anak Tuhan yang begitu taat dan setia dan menjadi korban dalam peristiwa tersebut? Bapak Ibu, jika yang menjadi korban COVID adalah mereka yang banyak dosanya, bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang juga menjadi korban? Ada juga yang menghubungkan COVID ini Bapak kasih Tuhan, terutama vaksin, dengan barcode dan 66. Nanti mereka yang divaksin itu akan dikendalikan oleh seseorang. Hidup matinya dikendalikan oleh seseorang atau organisasi tertentu. Dia mau melakukan apapun atas kendali seseorang atau organisasi tertentu. Itulah Bapak kasih Tuhan yang terjadi hari-hari ini ketika ada vaksin. Mau vaksin ada isu-isu yang begitu luar biasa. Ada orang yang menarik kesimpulan, menarik garis yang berkiblat pada antikris. Nanti semua akan dikendalikan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan menghadapi itu semua? Apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi hal-hal seperti ini, peristiwa-peristiwa seperti ini? Sekali lagi Bapak kasih Tuhan, stop melakukan itu semua. Sebaiknya kita perhatikan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus dalam ayatnya yang kedua, pasal 13 tadi ayat kedua. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian.
Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Stop, Bapak Ibu kasih Tuhan. Stop, kita tidak usah pusing mencari hubungannya dengan kitab Wahyu atas peristiwa yang terjadi saat ini. Stop kita menghubung-hubungkannya dengan 66, dengan akhir zaman, dengan dosa siapa yang lebih besar atau dosa siapa yang lebih kecil. Stop melakukan itu semua. Lebih baik yang kita lakukan adalah bertobatlah seperti yang diserukan oleh Tuhan Yesus buat kita semua. Bapak Ibu, mari kita melihat. Kadang-kadang kita itu terkecoh antara pertobatan atau penyesalan. Supaya kita tidak terkecoh, tidak dikaburkan oleh ini semua, perlu kita ketahui, apa sih pertobatan? Apa sih penyesalan itu? Bapak Ibu, penyesalan adalah perasaan bersalah dan penyesalan yang kuat. Sekali lagi, penyesalan adalah perasaan bersalah dan menyesali itu dengan rasa yang sangat kuat. Itulah penyesalan. Sampai di situ. Lalu bagaimana dengan pertobatan? Pertobatan adalah penyesalan dalam tindakan. Ketika kita rasa bersalah itu datang, penyesalan itu ada, memaksa kita untuk berubah. Itulah pertobatan. Nggak berhenti hanya pada penyesalan, tetapi dilanjutkan pada tindakan atas hidup kita. Ada perubahan yang nyata, ada perubahan hidup. Itulah pertobatan. Nah, kalau pertobatan di dalam Kristus artinya kita itu ada perasaan menyesal, kemudian kita lanjutkan dalam tindakan kita mengalami perubahan ke arah Kristus. Kita berbalik kepada Kristus. Bertobat, tobat, metanoia. Berbalik arah. Kita selain berbalik arah dari perbuatan kita, selain kita berbalik arah, kita juga harus mengalami perubahan pikiran. Itulah pertobatan. Mengalami perubahan pikiran, gak hanya sekedar berbalik arah, tapi pola pikir kita juga harus diubahkan. Bukan hanya stop, tidak melakukan hal-hal yang jahat lagi, tetapi pikirannya tetap memiliki pikiran-pikiran yang jahat. Tidak hanya seperti itu, tapi juga perubahan dalam perbuatan, juga dalam pikiran. Itulah pertobatan, Bapak kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Wow, ini sebuah peringatan yang sangat keras yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. 2 kali Tuhan mengulangi apa yang diserukan ini tentang pertobatan. Tuhan Yesus mengulangi sampai 2 kali. Jika sesuatu sampai diulang-ulang, ini artinya apa? Sangat penting dan harus kita lakukan. Bapak Ibu, ataukah kita masih ngotot gitu ya? Masih ngotot. Loh, kalau begitu pendeta yang meninggal akibat COVID berarti apa ya? Karena mereka tidak bertobat. Karena apa? Karena Tuhan kan sudah apa? Menyerukan supaya kita bertobat. Kalau begitu mereka, pendeta-pendeta yang meninggal karena COVID itu akibat tidak bertobat. Mungkin kita masih ada yang ngotot seperti itu, Bapak kasih Tuhan. Sekali lagi, Bapak kasih Tuhan, bahwa yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini, kamu semua akan binasa, itu bukan soal kematian fisik, bukan. Tapi itu berbicara tentang eskatologis, kematian kekal, bukan kematian fisik kita. Jadi Bapak kasih Tuhan, ketika ada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang ikut terpapar COVID dan pada akhirnya mereka meninggal, bukan karena mereka tidak bertobat, bukan. Karena apa, Bapak kasih Tuhan? Karena sekali lagi kematian yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini adalah yang berhubungan dengan eskatologi. Mereka hamba-hamba Tuhan selama mereka berpegang teguh pada iman mereka kepada Kristus, mereka pasti akan mengalami kehidupan yang kekal.
bukan secara fisik. Jadi kita tidak bisa langsung menarik garis seperti itu, kasih Tuhan. Bapak Ibu, jikalau sampai saat ini kita masih bernafas, itu semua karena panjang sabarnya Tuhan kepada kita. Kalau sampai saat ini kita masih bisa hidup dan bernafas, semua itu karena panjang sabarnya Tuhan atas kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tuhan begitu sabar. Ayo kita pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada yang diberikan oleh Tuhan untuk bertobat. Hidup ini adalah kesempatan, Bapak kasih Tuhan. Suatu saat nanti kita pasti tidak akan bisa melakukan apa-apa. Pergunakanlah kesempatan itu dengan baik. Manfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Tuhan itu panjang sabar. Tuhan begitu mengasihi kita, Bapak kasih Tuhan. Dia memperpanjang masa penghakiman sementara orang berdosa bertobat. Bapak Ibu, dia di sini digambarkan sebagai pengurus kebun anggur yang dengan sabar mengolah, memupuk dan memelihara pohon ara tersebut supaya pohon ara itu bisa berbuah. Dia menunggu kita, dia menunggu orang-orang berdosa untuk bertobat, Bapak kasih Tuhan. Dia bekerja dalam kehidupan orang berdosa yang menariknya untuk bertobat. Itu juga terjadi dalam hidup kita. Kemudian setelah orang berdosa itu bertobat dan berbalik dari dosa kepada Kristus, Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk membuat kita terus-menerus bertobat. Bukan tomat, habis tobat kumat lagi, bukan seperti itu. Tuhan mau kita terus-menerus hidup di dalam pertobatan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Tahukah Anda bagaimana Anda bisa mengatakan sebagai seorang Kristen? Tahukah kita bagaimana kita berbicara bahwa kita adalah orang Kristen? Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen, kita menyebut diri kita Kristen ketika Anda semua mengalami pertobatan. Bukan hanya identitas di dalam KTP agama Kristen. Bukan soal itu, kasih Tuhan. Kita semua sama-sama bergumul dengan dosa dari waktu ke waktu. Mari, setiap kali kita berbuat dosa, kita harus terus datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kita mengaku dengan mulut kita, Bapak kasih Tuhan, bahwa kita adalah seorang berdosa. Kita minta pertolongan Roh Kudus supaya Tuhan memampukan kita hidup dari hari ke hari, dari hari demi hari, hidup di dalam pertobatan. Bapak Ibu, memang betul kalau hari-hari ini adalah hari-hari terakhir, akhir zaman. Karena apa? Karena sejak Yesus berada di dalam dunia ini kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah sampaikan bahwa mulai hari itu adalah hari-hari akhir zaman, kasih Tuhan. Tapi waktunya kapan akan tiba, tidak ada seorang pun yang tahu. Makanya alangkah baiknya kita mempersiapkan diri kita hidup di dalam pertobatan hari demi hari. Bertobatlah dan jangan pernah menyerah. Percayalah bahwa ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita semua. Percayalah bahwa Dia yang selalu berjanji akan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Dia adalah pribadi yang tidak pernah ingkar janji. Kalau hari-hari ini Bapak kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara mengalami kesulitan dalam hidup Saudara, mari, jangan pernah kita menyerah. Jangan pernah kita menyerah, tapi teruslah kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan.
Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas segala berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman-Mu bagi hari ini bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami Tuhan, supaya kami hidup senantiasa di dalam pertobatan dari hari demi hari Tuhan. Tuhan tolong kami. Berikan kami kemampuan, kekuatan untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Kami butuh urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami butuh Roh Kudus senantiasa mendampingi kami, senantiasa menyertai kami Tuhan. Memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk melewati setiap permasalahan hidup kami, untuk melewati segala badai kehidupan kami Tuhan. Kami percaya akan segala janji-janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah pribadi yang tidak pernah ingkar janji. Engkau akan senantiasa menyertai kami, Engkau akan senantiasa menolong kami Tuhan. Sekalipun kami berada di dalam lembah kekelaman Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami akan tetap berpegang erat pada tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam perlindungan-Mu, dalam penyertaan-Mu Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa untuk seluruh pemimpin bangsa kita ini. Kita juga akan berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, baik yang di pedesaan, perkotaan maupun di daerah-daerah terpencil Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita juga akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit penyakit apapun yang mereka derita saat ini. Mari kita doakan, baik mereka yang terpapar COVID, sakit lambung, sakit kanker. Mari kita sama-sama kita serahkan, kita bawa kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama. Haleluya Yesus. Bapa dalam surga, kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong bangsa kami. Tuhan tolong negara kami ini Tuhan. Tuhan tolong kami seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan. Berikan terus kekuatan dan kemampuan bagi kami Tuhan, untuk melewati masa-masa sulit di dalam pandemi ini Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka. Hikmat-hikmat Allah Engkau berikan bagi mereka, supaya mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang terbaik untuk bangsa kami, untuk negeri kami tercinta Indonesia Tuhan. Tuhan, kami percaya mereka juga ada dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, baik di pedesaan, perkotaan Tuhan, yang hari-hari ini mereka tidak bisa melakukan ibadah secara onsite Tuhan, yang hari-hari ini mereka beribadah secara online Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Sarana prasarana yang dipakai Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu ada dalam hidup kami, dalam gereja-gereja-Mu Tuhan, sehingga apapun juga itu Tuhan, tidak akan menghalangi kami untuk tetap memuji Engkau, untuk tetap menyembah Engkau, untuk tetap membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa segala sarana bisa kami pakai Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk gereja kami GSJA Ebenezer beserta dengan satelit-satelitnya Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, mulai gembala sidang, para staf pastoral majelis gereja, para pengerja Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Juga sekolah Tunas Harapan Bangsa kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Para pemimpin dari Yayasan Ebenezer Tuhan, sampai guru-guru yang mengajar di sekolah Tunas Harapan Bangsa kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu.
Kami percaya mereka semua juga ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan pembangunan gereja kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jaga, lindungi setiap pekerja yang ada. Mereka ada dalam perlindungan-Mu, ada dalam penyertaan-Mu, sehingga pembangunan gereja ini Tuhan akan berjalan dengan lancar. Juga dana-dana yang dibutuhkan Tuhan sediakan. Kami percaya Engkau akan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua jemaat-Mu Tuhan, yang hari-hari ini mereka sedang sakit, sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit apapun itu Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang terpapar COVID, berikan kekuatan, berikan imunitas buat mereka semuanya Tuhan, untuk mengusir virus yang ada di dalam tubuhnya. Kami percaya bahwa kuasa darah Yesus, kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan akan menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga akan menyerahkan kehidupan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan sendiri akan menolong setiap kami. Tuhan sendiri akan memberkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Yang percaya terima berkat, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.